Negeri ini akan baik-baik saja, masa depan kita akan baik-baik saja. Bil ilmi wal akhlak, dengan ilmu dan akhlak tentu kepada manusia dan kepada Allah dalam wujud ibadah, itu Indonesia bisa maju. Yang terakhir, anak-anakku bermimpi setinggi-tingginya. Anak-anakku bermimpi setinggi-tingginya. Jangan karena sekolahnya ada di Balung lalu merasa tidak bisa jadi apa-apa. Saya Pak punya santri hari ini, itu sekolah pun itu beasiswa dari kita pribadi. Kakaknya itu hanya tukang parkir di Jakarta, sering ngaji sama saya di pinggiran musola di Jakarta, di kawasan, mohon maaf ya, kumuh. Saya ngajar setiap hari Selasa malam Rabu, ngajar kitab kuning yang sederhana Maroki Al-Ubudiyah itu. Kakaknya itu markirin mobil. Jadi satu ketiga dia bilang, Gus, adik saya ini udah tukang parkir. Adik saya ini kalau bisa jadi orang lah. Oh ya sudah, monggo masukkan ke pesantren. Itu dari pojokan satu daerah yang sangat jauh di Sumatera. Dia masuk di pesantren itu tidak punya apa-apa. Tidak pernah pulang untuk bertemu dengan orang tuanya yang ada di pelosok Sumatera. Belajarnya fa'ilun marfu, belajarnya pakai qiraah Rasidah Al-Harik, karena Muhammadun na'iman fi firasihi itu ya, belajarnya ya nusus adabiyah, ya belajar alfiyah, kalamuna lafdun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim wahiduhu dan seterusnya sama itu. Hari ini anak-anakku, murid saya yang sangat sederhana itu ada di Kazan di Rusia. Belajar ilmu dirgantara, navigasi pesawat terbang. Saya tanya kepada dia, "Nak, kamu bisa ke sana itu gimana?" Kan begini Gus, saya habis ngajar itu kan nilai saya di pesantren itu bukan yang favorit. Jadi kalau di pesantren saya mirip lah, kayak Sidogiri, kayak Gontor. Itu santri kalau tamat itu harus ngabdi tanpa digaji, pokoknya ngabdi dimanapun. Saya ini kan dapat pengabdian enggak di pesantren. Di mana kata saya? Di SD. SD di mana kata saya? Di Rangkas, di pojokan Banten. Oh terus? Ya namanya anak SD, kadang-kadang jam ketiga udah dijemput sama bapaknya diajak ke sawah. Sekolah libur. Terus karena sekolah itu libur Gus, tapi kan gurunya harus sampai jam 4 sore. Ada komputer, ada internet. Saya berpikir, kalau saya belajar bahasa Arab, saingan saya Gus Faiz. Saya. Kalau saya belajar Fathul Mu'in, saingan saya itu guru-guru saya. Tapi kalau saya belajar bahasa Cina dan Rusia, insya Allah guru saya tidak bisa. Belajar dia, otodidak. Sampai pintar dua bahasa ini. Mencari di internet anak-anakku untuk masuk ke satu perguruan tinggi. Dia masukkan proposal untuk belajar ilmu dirgantara tentang pesawat tempur ke Kazan di Rusia. Dia masukkan, entah bagaimana, santri itu kan kalah rupa menang wirid. Jadi kalau ada kiai agak nggak cakep tapi istrinya cakep, itu diwiritin. Nah, makanya tadi kan diajarin kan, kalau ngelihat anak cantik itu insya Allah. Itu kan ilmu baru itu, cuma di pesantren Baitul Arqam tuh ada kiai ngajarin kayak begitu itu. Ya, itu karena santri itu begitu. Ya, kalah muka menang wirid. Diwiritin tuh perempuan 24 jam. Akhirnya walaupun laki-lakinya itu mukanya itu di bawah standar BPS Pak, itu dapat istri yang nasabah prioritas kalau di bank Pak. Ya, ini doa mungkin dia diterima Pak, diterima dia dengan beasiswa lengkap. Hanya untuk berangkat dia harus biaya sendiri. Tenang, kalau cuma berangkat biaya sendiri, ada Prof Nadra di Basnas, gubernurnya saya telepon, Pak Gubernur mau masuk surga enggak? Kata saya, ya mau katanya. Tuh anak bapak dari daerah bapak sudah dapat beasiswa. Dia cuma butuh tiket 50 juta untuk masuk PP Emirat Jakarta Dubai sampai ke Moskow. Itu anak-anakku hari ini, bukan cuma dia, bahkan adiknya dibawa. Itu dari pesantren. Asal kamu di sini manjada wajada. Asal kamu mansaro alat darbi waswala. Asal kamu idza sadaqal azmu wadoha as-sabil.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pengasuh Pondok Pesantren Baitul Arqam beserta jajaran majelis guru yang saya muliakan, anak-anakku para santri yang saya banggakan, bapak-bapak dari BP Tapera yang saya hormati, rekan-rekan dari Bank BTN Syariah yang saya banggakan. Alhamdulillah pagi hari ini surprise buat saya, Pak Firman. Saya bisa diajak ke pesantren ini berbicara tentang leadership dan pentingnya hunian. Saya bangga sebetulnya kalau datang ke pesantren karena saya juga lahir dari pesantren. Jadi Dewan Pengawas Syariah itu takdir, tidak ada rencana, maka saya sampai hari ini tuh sarungan, Pak. Ya, yang pertama karena harga sarung itu sekarang sedang naik, Pak Firman. Ya, posisi NO itu sedang nyaman, maka di branding pakai sarung, Prof Nadra. Yang kedua, untuk selalu mengingatkan saya bahwa pendidikan pesantren itu luar biasa. Dulu waktu ada rencana bikin undang-undang pesantren, itu rekan-rekan DPR itu yang belum kenal dekat dengan pesantren itu tanya sama saya, Pak Faiz, apa hebatnya pesantren? Saya jawab, hebatnya pesantren itu santrinya bisa goreng telur pakai setrikaan, Pak. Ini yang ketawa pengalaman rasanya, ya. Kita bisa masak Indomie itu dengan gayung. Di pesantren-pesantren tradisional tentunya yang gedungnya tidak seperti ini. Tetapi pendidikan pesantren yang terlihat sederhana, bahkan kadang-kadang dianggap berlawanan dengan kemajuan zaman, itu melahirkan begitu banyak kebaikan dan keberkahan. Saya di pesantren dulu belajarnya itu sama. Ya fa'il itu marfu, tidak mungkin mansub. Saya belajar usul fikih, saya belajar apapun di ilmu pesantren, itu tanpa pernah tahu bahwa satu hari perjalanan hidup saya itu akan bersentuhan dengan begitu banyak hal yang tidak pernah saya bayangkan. Bersentuhan dengan ekonomi hari ini, kadang-kadang bersentuhan dengan pangan, dengan vaksin, untuk mengetahui aspek syariah dan fisika, biologinya. Bersentuhan dengan bangunan hukum. Itu kadang-kadang anak-anakku, kalau saya boleh berpesan, belajar yang benar kalian di pesantren, dalami ilmu agama itu secara benar. Nanti satu hari mulianya Islam, mulianya agama itu kalau bersentuhan dengan yang namanya ilmu pengetahuan. Makanya Rasulullah itu mukjizat terbesarnya itu kan cuma dua, ilmu dan akhlak. Beda dengan nabi-nabi sebelum Islam. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu mukjizatnya kan bersifat fisik. Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar, hebat. Tapi hebatnya itu temporer. Sekarang saya ceramah, mukjizat Nabi Ibrahim itu tidak mempan dibakar, anak SD instruksi. Saya pernah ceramah, Prof Nadra, di depan anak-anak SD. Saya diundang ke SD itu saya pikir orang tuanya. Tahu-tahu anak SD kumpul satu aula. Karena mau Idul Adha, kata kepala sekolahnya, Pak Faiz, nanti ceramahnya kaitan dengan Nabi Ibrahim ya? Iya, kata saya. Saya cerita, anak-anakku, Nabi Ibrahim itu ulul azmi minar rusul, bapak para nabi, semua agama samawi bermuara ke Nabi Ibrahim. Itu tahu anak-anakku. Hebatnya Nabi Ibrahim itu karena tidak mempan dibakar. Saya lupa, yang saya hadapi itu bukan generasi saya. Generasi saya, generasi Prof Nadra, itu waktu belajar, itu generasi sami'na wa ata'na.
Generasi Samsung sama iPhone, Vivo, Oppo, wa jama'atuhu ini, itu generasi sami'na wa pikir-pikir. Daya kritisnya itu kuat, Pak. Dia katakan kepada saya, Pak, saya tidak setuju dengan ceramah Bapak. Itu naik anak SD. Saya ceramah depan Prof Nadra anteng tenang. Depan Prof Kures ya tenang. Depan para ulama, depan tenang. Anak SD nggak tenang dengar ceramah saya. Begitu naik saya tanya, ada apa nak? Begini Pak, kalau kehebatan seorang nabi itu diukur dengan tidak mempan dibakar, tetangga saya tidak kalah hebat sama nabi. Saya kaget betul itu. Ya tetanggamu sopo iki? Ya kan? Apa Nabi Musa? Bukan. Ya tetanggamu itu siapa? Nabi bukan, Rasul bukan, Kiai bukan, Wali Songo bukan. Siapa nak? Tetangga saya Pak, pemadam kebakaran. Itu kalau bahasa anak sekarang Gus, itu saya kena mental Pak. Karena secara logika benar itu. Kalau pakai ilmu mantik itu benar. Nabi Ibrahim itu kan tidak ada rencana dibakar. Begitu mau dibakar, itu kan malaikat Jibril turun bawa jimat bersertifikat halal. Nabi Ibrahim berhadapan dengan api, kata Jibril, tenang Ibrahim, jangan takut. Jangan takut piye, api loh Jibril, jangan main-main ini. Hangus kita, kata Jibril. Nih baca Ibrahim, ya naru. Untungnya Jibril pernah ngaji Alfiyah mungkin Pak. Narnya itu nakiroh. Coba makrifat gemeter juga itu Nabi Ibrahim. Karena alnya itu ya kalau istighraq. Kalau lil ahdi repot ini. Untuk nakiroh itu kata ahli nahu tufidul umum wal istighraq. Semua api hari itu adem. Jadi kalau Pak Firman ketika Nabi Ibrahim itu mau dilempar ke api, Pak Firman nyalakan kompor di dapur, masak air, itu sampai kiamat kurang 2 hari tidak matang airnya Pak. Karena api hari itu Allah jadikan apa itu? Dingin. Itu Nabi Ibrahim. Pemadam kebakaran, api memang dicari. Dan ketika ada kebakaran, kan tidak ada pemadam kebakaran itu istikharah. Ya Allah, ayat ya narukuni bardan wasalaman itu masih berlaku apa sudah expired ini kan begitu ya. Saya pikir-pikir benar juga ya. Makanya mukjizat Rasulullah itu anak-anakku itu ditaruh pada ilmu. Uniknya Rasulullahnya itu buta huruf. Cuman jangan ditiru. Ini ada santri separuh pinter banyak gobloknya Pak. Ngelamar anak orang, dia tidak sekolah Pak. Begitu ditanya sama calon mertuanya, loh kamu sekolah kuliah di mana? Saya tidak S1 Pak. Kalau gitu SMA? Enggak Pak. SMP? Enggak. SD? Enggak Pak. Loh, kamu buta huruf? Bapak jangan merendahkan orang buta huruf. Nabi buta huruf. Itu santri separuh pinter banyak gobloknya ya itu. Nabi itu buta huruf. Itu untuk kesucian Islam Pak. Saya tidak bisa bayangkan kalau Nabi itu sekolah di Baitul Arqam. Masya Allah, ini pesantren penuh rasanya. Kenapa? Yang endorse Rasulullah. Masuk ke pesantren Baitul Arqam. Kenapa? Alumninya jadi Nabi. Tapi kalau dipraktekkan sekarang, alumni Baitul Arqam jadi Nabi, insya Allah ditangkap sama Polda Jawa Timur. Kenapa? Pasalnya penistaan agama Pak. Rasulullah itu kan tidak itu. Tapi coba lihat hari ini. Hari ini generasi kita Pak Heru, itu bukan generasi yang sami'na wa ata'na. Dulu dengan mudahnya orang mengatakan riba itu haram. Kenapa haram? Ya udah haram. Tapi kalau anak sekarang, generasi Samsung ini, dia ingin pembuktiannya secara ilmiah. Kan sederhana tuh. Saya sering ceritakan itu dari pengalaman saya. Karena jadi DPS. Ini sengaja Pak Firman pakai name tag. Ya. Jadi kalau lihat ini DPS, sarungnya ini santri gitu loh. Jadi ini DPS yang santri. Ya. Saya dulu ketika masuk pertama kali di perbankan, itu enggak pernah tahu
Mengapa Allah itu mengharamkan riba kecuali sebatas itu adalah perintah Al-Quran? Saya kemudian berpikir, kenapa Rasulullah ketika pertama kali mendeklarasikan haramnya riba di Madinah itu dibully sama orang Yahudi? Innamal bai'u mithlur riba. Ini Muhammad bawa bid'ah baru nih. Kenapa riba haram tapi jual beli halal? Padahal kan sama. Riba itu orang pinjam 10.000, kena bunga 3.000, bayar 13.000. Orang dagang kan sama. Kulakan baju di Surabaya 10.000, dijual di Jember 13.000. Sama. Murabahah juga begitu. Barang rumahnya 100 juta, minta margin 20%, bayarnya jadi 120. Secara zahir sama. Saya katakan, secara batin tidak sama, Pak. Kenapa? Karena sunnatullah itu bergerak. Tanpa gerakan itu tidak ada kehidupan. Mau hujan tadi, itu kan harus ada gerakan, Pak. Gerakan angin yang mengarak awan. Alam taro an mawaha yusji sahaban. Itu modal dasarnya. Ada awan diarak oleh angin, thumma yu'allifu, dita'lif, disusun. Tanpa itu tidak mungkin akan turun yang namanya hujan. Itu namanya sunnatullah, pergerakan. Kita dianggap hidup itu karena bergerak. Coba anak-anakku jadi santri ini tidur dari subuh sampai subuh lagi. Bangun sakit mesti. Kenapa kok pegel sakit? Kita kalau tidur kelamaan itu pegel banget, Pak. Tapi kalau kita tidur jam 1 malam, subuh bangun, itu berasa kok sehat dan segar. Kuncinya apa? Bergerak. Sama dengan ekonomi kan. Ekonomi itu kalau dipatok 10%, maka dia tidak bergerak kecuali mengikuti angka itu. Kalau ada orang bertanya sama saya, Pak Faiz, kita kerjasama yuk, dagang di Jember. Sederhana saya tanya, untungnya berapa? Kalau nggak sampai 10%, saya pasti nggak mau. Ya untuk apa? Rumit, resiko. Mending saya taruh deposito, pasti saya dapat sekian. Maka kesempatan orang untuk berusaha itu tertutup. Karena semuanya dipaksa untuk melampaui suku bunga itu. Ketika itu kita jelaskan kepada masyarakat yang terdidik, maka mereka mengatakan betapa Al-Quran ini mengandung begitu banyak pesan yang kalau diukur dengan parameter ilmu luar biasa. Anak-anakku, gara-gara saya ngaji Fathul Qorib, saya itu sampai ke New Zealand dan ke Australia. Ngapain? Lihat slaughterhouse itu, rumah pemotongan. Rumah pemotongan itu, saya dulu anak buahnya Prof. Nadra, itu kita jadi apa Prof namanya auditor halal. Itu saya melihat betul kenapa sapi di Australia itu lebih sehat, lebih bagus. Ya sederhana aja, karena darahnya itu keluar semua. Saya dulu ngelihat Prof. Nadra zaman kita masih aktif di Komisi Fatwa di masa Ketua Umum MUI itu Kiai Sahal. Kita ke Australia, saya ngelihat betul gimana sapi itu dipotong dalam waktu 2 menit itu darahnya habis, Pak. Ketika darahnya habis mengocor keluar, maka kualitas dagingnya menjadi lebih baik. Itulah sebabnya di dalam Islam sapi, binatang, al-an'am itu kalau mau dikonsumsi ada yang namanya adzabhu dan ada yang namanya an-nahru. Adzabhu itu untuk sapi yang lehernya pendek, an-nahru itu untuk unta. Jadi kalau unta itu tidak disembelih. Ya, kalau unta dibaringkan, kemudian lehernya disembelih, kelojotan, Pak. Kenapa? Lehernya panjang. Kalau unta itu motongnya didudukkan. Nanti di bagian yang kosong di leher ini ditusuk dengan pisau tajam kayak trisula. Darahnya keluar, maka itu dikatakan memenuhi kriteria an-nahru. Di situ orang mengatakan, betul juga ya. Tahu dari mana Nabi Muhammad teori pemotongan hewan yang sekarang banyak diikuti oleh industri modern itu sebetulnya mengambil spirit dari Al-Quran. Saya mengerti, saya sambutan di sini Gus. Ya, kalau dibiarkan ini Kiai NU tuh begitu Pak. Kalau ceramah itu 2 jam tidak terasa gitu ya. Tapi saya hanya ingin menyampaikan kepada anak-anakku, ini jujur Gus ya, saya bangga. Gurunya pakai jas, pakai dasi.
Ya, kiainya juga pakai jas walaupun saldonya kurang 1 miliar kan gitu kan ya. Tapi luar biasa ya. Pesantren ini rapi, saya betul-betul optimis, Gus. Kalau di Jakarta itu saya sering pesimis, ngelihat kondisi ke depan tuh kayak apa negeri kita. Tapi kalau datang ke Balung, ke Jember, lihat generasi Islam seperti anak-anakku yang di pesantren Baitul Arqam, saya merasa Indonesia itu akan baik-baik saja. Negeri ini akan baik-baik saja, masa depan kita akan baik-baik saja. Bil ilmi wal akhlak. Dengan ilmu dan akhlak tentu kepada manusia dan kepada Allah dalam wujud ibadah, itu Indonesia bisa maju. Yang terakhir, anak-anakku bermimpi setinggi-tingginya. Anak-anakku bermimpi setinggi-tingginya. Jangan karena sekolahnya ada di Balung, lalu merasa tidak bisa jadi apa-apa. Saya Pak punya santri hari ini, itu sekolah pun itu beasiswa dari kita pribadi. Kakaknya itu hanya tukang parkir di Jakarta, sering ngaji sama saya di pinggiran musola di Jakarta, di kawasan, mohon maaf ya, kumuh. Saya ngajar setiap hari Selasa malam Rabu, ngajar kitab kuning yang sederhana Maroki Al-Ubudiyah itu. Kakaknya itu markirin mobil. Jadi satu ketiga dia bilang, Gus, adik saya ini udah tukang parkir. Adik saya ini kalau bisa jadi orang lah. Oh ya sudah, monggo masukkan ke pesantren. Itu dari pojokan satu daerah yang sangat jauh di Sumatera. Dia masuk di pesantren itu tidak punya apa-apa. Tidak pernah pulang untuk bertemu dengan orang tuanya yang ada di pelosok Sumatera. Belajarnya fa'ilun marfu', belajarnya pakai qiraah Rasidah Al-Harik. Karena Muhammadun na'iman fi firasihi itu ya, belajarnya ya nusus adabiyah, ya belajar alfiyah, kalamuna lafdun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim wahiduhu dan seterusnya sama itu. Hari ini anak-anakku, murid saya yang sangat sederhana itu ada di Kazan di Rusia. Belajar ilmu dirgantara, navigasi pesawat terbang. Saya tanya kepada dia, "Nak, kamu bisa ke sana itu gimana?" Kan begini, Gus, saya habis ngajar itu kan nilai saya di pesantren itu bukan yang favorit. Jadi kalau di pesantren saya mirip lah, kayak Sidogiri, kayak Gontor. Itu santri kalau tamat itu harus ngabdi tanpa digaji, pokoknya ngabdi dimanapun. Saya ini kan dapat pengabdian tidak di pesantren. Di mana kata saya? Di SD. SD di mana kata saya? Di Rangkas, di pojokan Banten. Oh terus? Ya namanya anak SD, kadang-kadang jam ketiga udah dijemput sama bapaknya diajak ke sawah. Sekolah libur. Terus karena sekolah itu libur, Gus, tapi kan gurunya harus sampai jam 4 sore. Ada komputer, ada internet. Saya berpikir, kalau saya belajar bahasa Arab, saingan saya Gus Faiz. Saya. Kalau saya belajar Fathul Mu'in, saingan saya itu guru-guru saya. Tapi kalau saya belajar bahasa Cina dan Rusia, insya Allah guru saya tidak bisa. Belajar dia, otodidak. Sampai pintar 2 bahasa ini. Mencari di internet anak-anakku untuk masuk ke satu perguruan tinggi. Dia masukkan proposal untuk belajar ilmu dirgantara tentang pesawat tempur ke Kazan di Rusia. Dia masukkan, entah bagaimana, santri itu kan kalah rupa menang wirid. Jadi kalau ada kiai agak nggak cakep tapi istrinya cakep, itu diwiritin. Nah, makanya tadi kan diajarin kan, kalau ngelihat anak cantik itu insya Allah. Itu kan ilmu baru itu, cuman di pesantren Baitul Arqam tuh ada kiai ngajarin kayak begitu itu. Ya, itu karena santri itu begitu. Ya, kalah muka menang wirid. Diwiritin tuh perempuan 24 jam. Akhirnya walaupun laki-lakinya itu mukanya itu di bawah standar BPS Pak, itu dapat istri yang nasabah prioritas kalau di bank Pak. Ya, ini doa mungkin dia diterima Pak, diterima dia dengan beasiswa lengkap. Hanya untuk berangkat dia harus biaya sendiri. Tenang, kalau cuma berangkat biaya sendiri, ada Prof Nadra di Basnas, gubernurnya saya telepon, Pak Gubernur mau masuk surga enggak? Kata saya, ya mau katanya. Tuh anak bapak dari daerah bapak sudah dapat beasiswa. Dia cuma butuh tiket 50 juta untuk masuk PP Emirat Jakarta Dubai sampai ke Moskow.
Itu anak-anakku. Hari ini bukan cuman dia, bahkan adiknya dibawa. Itu dari pesantren. Asal kamu di sini manjada wajada. Asal kamu mansaro alat darbi waswala. Asal kamu idza sadaqal azmu wadoha as-sabil. Mudah-mudahan dari pesantren Baitul Arqam ini akan lahir para santri yang ahli ekonomi, ahli hukum, bisa ikut berturut serta membangun negeri ini. Saya mohon maaf Pak Heru dan Pak Firman atas panjangnya sambutan ini. Ini juga saya tidak tahu siapa yang nyuruh, karena saya tidak dikasih tahu akan memberikan sambutan. Tapi ya itulah, hidup itu kadang-kadang di luar skenario. Ikuti apa yang menjadi takdir kita dengan melihat itu sebagai karunia terindah dari Allah, maka kita akan hidup bahagia. Kunci bahagia itu anak-anakku, kita bisa mengatur diri kita untuk tidak mengatur Allah. Apa yang terlihat, apa yang ada hari ini, kita jalani sebaik mungkin sampai nanti pada ujungnya Allah akan memberitahu, di sanalah kamu dulu saya ciptakan, untuk itulah kamu saya wujudkan di muka bumi. Terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di tempat ini dan di kesempatan yang lebih baik lagi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.